Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan memaparkan soal sosiologi sastra ya. Mungkin sudah ada yang tahu tentang sosiologi sastra, mungkin juga ada yang belum mempelajarinya. Saya akan mulai dari pendekatan penelitian sastra dulu ya. Pendekatan penelitian sastra menurut Abrams itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pendekatan objektif, kedua pendekatan ekspresif, ketiga pendekatan mimetik, dan keempat pendekatan pragmatik ya. 4 pendekatan ini dilihat dari hubungan teks sastra dengan aspek-aspek di luar karya sastra ya. Yang pertama, pendekatan objektif itu adalah pendekatan yang menitik beratkan pada karya sastranya saja. Karya sastra sebagai sebuah karya yang otonom ya, begitu. Jadi dia tidak terikat dengan konteksnya. Ini pendekatan objektif. Nah, nanti di pendekatan objektif ini muncullah yang namanya teori-teori seperti teori strukturalisme, formalisme, lalu new criticism ya, gitu ya. Nah, sementara pendekatan ekspresif ini menitik beratkan pada aspek pengarang atau pencipta karya sastra. Jadi karya sastra itu dilihat dari aspek pengarangnya. Lalu kemudian ketiga, pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik ini mengaitkan karya sastra dengan realitas atau menurut bahasa Abrams itu universe ya. Jadi bagaimana sebuah karya itu dilihat dari relasinya dengan realitas yang diacu di dalam karya sastra tersebut. Kemudian pendekatan pragmatik itu pendekatan yang menitik beratkan pada aspek pembaca. Nah, nanti di sini ada teori-teori sastra seperti resepsi pembaca ya, teori respond reader gitu ya. Nah, sosiologi sastra itu bergerak dari 3 hal di luar karya ya. Jadi karya sastra dilihat dari aspek pengarang, lalu dilihat dari aspek realitas yang dimunculkan di dalam karya sastra dan dengan pembaca. Jadi sosiologi sastra itu melihat 3 hal itu. Walaupun 3 hal itu tidak semuanya berupa teori sastra, teori sosiologi sastra ya. Karena di pendekatan pragmatik itu ada juga yang namanya misalnya yang saya sebutkan tadi teori resepsi pembaca. Nah, respond reader itu juga memiliki teori tersendiri, tidak masuk ke dalam teori sosiologi sastra. Tapi di dalamnya juga ada aspek teori sosiologi sastra juga untuk pendekatan pragmatik ini. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa dieksplorasi di bagian ini ya. Nah, sosiologi sastra itu adalah kajian atau penelitian sastra yang mengambil atau memerlukan bidang ilmu yang lain ya. Jadi di dalamnya itu ada dua bidang disatukan, yaitu kemudian sosiologi sastra. Sosiologi dan sastra. Jadi kalau sosiologi itu adalah studi objektif tentang manusia dan masyarakat, telah tentang lembaga ya. Kalau sastra itu misalnya telaah terhadap aspek estetika karya sastra, itu bisa. Lalu ini dijadikan dalam satu metode penelitian, yaitu sosiologi sastra. Nah, jadi sosiologi sastra itu kalau kita lihat dari definisinya itu mengandaikan adanya hubungan dialektik ya.
ya, atau dialektik atau dialogis antara sastra dan masyarakat, ya. Mengapa pemahaman ini muncul? Karena sastra itu tidak lepas dari, atau sastra itu lahir karena dia tidak lepas dari aspek realitas masyarakat di sekitarnya, ya. Jadi pengertian sosiologi sastra itu adalah kajian terhadap hubungan antara sastra dan masyarakat, ya. Yang dikaji dia karya sastranya, tetapi mengkaji adalah aspek-aspek kemasyarakatan yang terkandung di dalam karya sastra itu. Nah, kita beranjak kepada paradigma sosiologi sastra. Jadi, sosiologi sastra itu merupakan satu pendekatan terhadap karya yang merupakan respon terhadap pendekatan strukturalisme atau pendekatan objektif tadi, ya. Jadi strukturalisme itu salah satu teori yang ada di dalam pendekatan objektif. Nah, mengapa sosiologi sastra yang merespon strukturalisme? Karena strukturalisme itu menempatkan teks karya sastra sebagai sesuatu yang otonom, yang dia tidak terkait dengan aspek-aspek di luar karya sastra tersebut. Jadi kalau kita misalnya mengkaji teks sastra dengan pendekatan struktur, yang kita kaji adalah aspek struktur teks di dalam karya tersebut saja. Misalnya aspek penokohannya, aspek alurnya bagaimana, aspek latarnya seperti apa. Strukturalisme itu mengandaikan bahwa karya sastra itu memiliki struktur tersendiri yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ada alur, ada latar, ada penokohan, ada gaya bahasa. Jadi karya sastra itu bisa dikaji secara otonomi berdasarkan teksnya semata. Nah, lalu muncullah ya kritik atau respon terhadap pendekatan ini, ya. Misalnya Krepstein di dalam tulisan Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa karya sastra itu tidak bisa dipahami selengkap atau seutuhnya tanpa dihubungkan dengan kebudayaan atau peradaban yang menghasilkannya. Artinya apa? Artinya bahwa ya kalau kita memahami sebuah karya sastra, kita harus juga memahami kebudayaan, peradaban yang yang menghasilkan karya sastra tersebut. Atau menurut ETW, ya, karya sastra itu tidak lahir dari kekosongan budaya. Artinya karya sastra itu tidak lahir begitu saja, ya, tetapi dia merupakan respon pengarang, tanggapan pengarang atas realitas yang mengelilinginya. Dengan demikian berarti sebenarnya karya sastra itu terkait dengan konteks di luar teksnya. Yang tadi, ya misalnya tadi ada pendekatan objektif terkait dengan pengarangnya, terkait dengan masyarakatnya seperti apa, terkait dengan pembacanya juga bagaimana. Nah, sosiologi sastra sendiri didasarkan pada pandangan mimesis filsuf Plato dan Aristoteles. Jadi kalau kita bicara sosiologi sastra, acuannya adalah pada Plato dan Aristoteles. Karena sosiologi sastra itu dianggap sebagai menganggap bahwa karya sastra itu sebagai mimesis atau tiruan atas realitas. Nah, konsep mimesis ini dijelaskan oleh Plato, ya.
dalam filsafatnya ya. Jadi karya sastra itu merupakan tiruan atas kenyataan. Dengan demikian, karya sastra itu diandaikan seperti dokumen sosial yang merekam realitas masyarakatnya pada saat karya sastra itu diciptakan. Nah, Aristoteles ini sedikit berbeda pandangannya, walaupun masih menyebutkan soal mimesis juga. Aristoteles mengatakan bahwa walaupun karya sastra itu sebagai tiruan atas kenyataan, tetapi karya sastra itu dilahirkan atau diciptakan oleh si pengarang. Ya. Jadi dia tidak langsung lahir dari masyarakat, tetapi melalui perantara dulu, yaitu si pengarangnya. Nah, pengarang ini kan punya imajinasi, punya kreativitas, sehingga apa yang dia tangkap dari realitas itu tidak sepenuhnya sama, ya. Lalu kemudian seperti dengan karya sastranya, ya. Jadi karya sastra itu tidak sepenuhnya sama dengan realitas masyarakatnya, karena ada si pengarang. Si pengarang ini tentu punya kreativitas. Kalau Aristoteles itu mengatakan creatio, ya. Pengarang ini memiliki kreativitas. Sehingga kreativitas itulah yang sebenarnya menghasilkan dunia karya sastra. Dan dunia karya sastra itu bisa jadi tidak sama betul, tidak sama persis dengan realitas masyarakatnya. Ya, jadi unsur kreativitas itu muncul di dalam karya sastra. Dengan demikian, Aristoteles mengatakan karya sastra itu bukan betul-betul merupakan dokumen sosial atau bukan betul-betul merupakan cerminan atas kenyataan atau cerminan atas realitas. Nah, sosiologi sastra itu memiliki dua kecenderungan, ya. Yang pertama, melihat dalam penelitian sosiologi sastra ada dua kecenderungan. Yang pertama, melihat sastra itu sebagai gejala pertama atau sociology of literature, dan sastra sebagai gejala kedua atau literary sociology, ya. Atau dalam bahasanya Rene Wellek dan Austen Warren, ya, dalam teori kesusastraan itu hubungan antar teks sastra dan masyarakat, dan yang B itu faktor-faktor di luar teks, ya. Apa yang maksud dengan sastra sebagai gejala pertama? Sastra sebagai gejala pertama itu artinya penelitian sosiologi sastra menempatkan karya sastranya sebagai teks primer, ya, atau teks mayor. Lalu penelitian atas teks itu bergerak menuju bagaimana teks itu menampilkan atau menggambarkan realitas masyarakatnya. Jadi untuk memahami masyarakat yang ditampilkan di dalam karya sastra, itu acuannya adalah teksnya dulu yang dikaji. Jadi menempatkan teks ini sebagai gejala pertama. Sementara sastra sebagai gejala kedua, penelitian ini tidak menjadikan teks sastra itu sebagai sumbernya, ya, bukan menjadikan teks sastra sebagai sumber primer. Jadi tidak mengkaji teksnya, tetapi ini seperti penelitian sosial, lalu yang menjadikan karya sastra itu sebagai bagian dari sumber
kedua, bukan sumber pertama ya. Ini seperti mirip penelitian sosial, hanya menjadikan karya sastra ini sebagai penelitian, tapi tidak melihat atau tidak mengkaji teksnya. Nah, ini kalau ini menurut Austen Warren ya, Rene Wellek dan Austen Warren. Jadi yang pertama adalah hubungan antara teks sastra dan masyarakat. Nah, jadi dia mengkaji teksnya dulu ya. Lalu dari kajian atas teks sastra itu digunakan sebagai sumber untuk menganalisis sistem masyarakat yang diacu oleh teks sastra tersebut. Sementara kalau bagian yang kedua, ini yang faktor-faktor di luar teks ya, ini sama dengan Sasa sebagai gejala kedua. Jadi yang dikajinya itu adalah faktor-faktor di luar teks sastra ya. Misalnya meneliti kedudukan pengarang di dalam masyarakat. Misalnya gini, jadi kalau lagi misalnya kedudukan Pramudia di masyarakatnya seperti apa. Nah, jadi yang dikajinya adalah si pengarangnya, bukan teks sastranya. Ya. Bukan melalui teks sastranya. Jadi hanya teks sastra itu hanya semacam fenomena saja, bukan sebagai sumber primernya. Kalau bagaimana misalnya teksnya itu diterima oleh pembaca, berarti penelitiannya terhadap penerimaan pembaca terhadap teks karya sastra tersebut. Lalu misalnya bagaimana dunia penerbitan memperlakukan karya sastra tersebut misalnya. Nah, ini kan murni penelitian terhadap faktor-faktor di luar teks sastra itu. Ya. Jadi itu yang disebut teks sastra sebagai gejala kedua. Pengarang. Nah, ini kan mirip dengan faktor di luar teks tadi yang sudah saya sebutkan ya. Lalu sosiologi pembaca, bagaimana penerimaan pembaca terhadap teks, bagaimana sosiologi pembaca pada masa tertentu atau pada ruang tertentu itu berbeda dengan pada masa yang lain dan ruang yang lain. Kalau sosiologi teks berarti dia bicara soal teksnya dulu. Nah, ini juga Ian Watt juga sama, konteks sosial pengarang, ini mirip dengan Rene Wellek dan Austen Warren ya, sosiologi pengarang, pencirian masyarakat melalui karya sastra. Nah, jadi ini kajiannya yang tadi, kajiannya terhadap teks ya, terhadap teks, lalu dari teks itu kita bisa melihat bagaimana masyarakat itu ditampilkan. Ini juga fungsi sosial pengarang, ini sama dengan sosiologi pembaca. Bagaimana misalnya kemanfaatan dari karya tersebut ya. Ini salah, ini fungsi sosial pembaca harusnya. Fungsi sosial karya ya. Nah, bagaimana ini mirip sosial pembaca. Ini bagaimana penerimaan pembaca terhadap karya tersebut. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya hanya perbedaan penggunaan istilah saja, tapi konteks-konteksnya ini sama. Jadi melihat pengarang, melihat cerminan masyarakat melalui teks, lalu melihat pembaca. Nah, sekarang kita lanjut kepada strukturalisme genetik Lucien Goldman ini. Nah, jadi pemikiran strukturalisme genetik Lucien Goldman ini masuk ke dalam sosiologi sastra. Akan tetapi sebenarnya sosiologi sastra Lucien Goldman ini masih menyatukan pendekatan struktur dan pendekatan non-struktur ya, atau di luar struktur. Jadi dua-duanya masih dia pakai ya. Nah, kita lihat dulu cara pandang strukturalisme genetik Lucien Goldman ini. Menurut Goldman, karya sastra itu tidak dilahirkan dari struktur yang statis, tetapi dari struktur pikiran pengarang yang merupakan subjek kolektif. Nah, ini subjek kolektif ini artinya
kalau pakai teorinya aliran Marx, itu pengarang itu dia tidak dilihat sebagai individu ya, kalau Lucien Goldman, tetapi dilihat sebagai gambaran suatu masyarakat. Itu yang dia dinamakan dengan subjek kolektif. Jadi pengarang itu tidak dilihat sebagai seorang individu, tetapi dia adalah wakil dari satu kelompok masyarakat di mana dia berada. Nah, itu mungkin bahasanya makanya disebut subjek kolektif ya. Jadi intersubjektif, hubungan antar subjek. Antar subjek itu berarti kan bisa satu kelompok kolektif masyarakat. Nah, dia jadi menghubungkan antara fenomena estetik dan fenomena sosial ya. Fenomena estetik itu artinya ini bahwa memang Lucien Goldman masih melihat karya sastra itu sebagai struktur estetik ya. Jadi dia masih melihat struktur, masih memandang struktur teks sebagai bagian dari kajiannya. Tetapi dia juga tidak menafikan bahwa karya sastra itu merupakan sebagai fenomena sosial ya. Artinya kan dia dilahirkan dari si pengarang. Pengarang itu merupakan subjek kolektif. Jadi antara fenomena estetik dan fenomena sosial ini disatukan oleh Lucien Goldman menjadi strukturalisme genetik ya. Nah, penelaahan terhadap struktur karya sastra itu merupakan cara untuk memaknai pandangan dunia si pengarang ya, atau vision du monde ya katanya. Jadi kajiannya ini kajian ideologis sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa kalau kajian background pemikiran Marxis biasanya pasti hubungan dengan kajian ideologis. Nah, pandangan dunia pengarang itu seperti yang saya sebutkan tadi atau saya jelaskan tadi, pengarang itu tidak dilihat sebagai seorang individu, tetapi dilihat sebagai subjek kolektif tadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, saya nulis novel atau jangan saya, Pramudia nulis novel ya, Pramudia Anantatur mungkin sudah baca ya beberapa karyanya. Kalau menggunakan strukturalisme genetik Lucien Goldman, pandangan dunia si Pramudia Anantatur itu bukanlah pandangan dunia dia sebagai individu, tetapi pandangan dunia suatu kelompok masyarakat yang dia ada di dalamnya, kurang lebih begitu ya. Nah, karena itu memang ada syarat-syarat khusus untuk meneliti menggunakan strukturalisme genetik Lucien Goldman ini. Syaratnya ya karyanya itu merupakan karya kanon. Nah, karya kanon itu apa sih? Karya kanon itu adalah karya besar ya. Dan pengarangnya juga harus pengarang yang besar. Karena kalau karya kanon, karyanya itu kurang lebih dianggap merefleksikan pandangan dunia ya, yang mewakili masyarakat, satu kelompok masyarakat yang lebih luas. Karena karya kanon itu hasil refleksi pengarang atas lingkungannya. Nah, dia dianggap sebagai mewakili suatu kelompok masyarakat tertentu. Dan juga mengapa pengarang besar? Karena pengarang besar itu biasanya ini katanya dia tidak lagi berpikir soal faktor sosial ekonomi. Jadi
Kalau misalnya yang masih bicara soal ekonomi, oh saya nulis ini karena saya mau mengikuti apa kata pembaca misalnya gitu ya. Jadi kalau seorang pengarang besar, dia melepaskan persoalan-persoalan ekonomi itu, sudah melampaui ya, sudah selesai dengan persoalan ekonomi itu, sehingga apa yang dia tulis itu merupakan hasil refleksi yang kurang lebih mewakili satu pandangan dari suatu kelompok masyarakat. Makanya disebut dengan subjek kolektif. Nah, ini ada beberapa konsep strukturalisme genetik Lucien Goldman. Yang pertama, konsep struktur karya sastra ya. Jadi menurut Lucien Goldman, karya sastra itu merupakan ekspresi pandangan dunia pengarang ya. Dan disampaikan secara imajiner gitu ya. Nah ya, dalam arti ekspresi pandangan dunia si pengarang itu ya, itu dia dilakukan dengan menciptakan tokoh, menciptakan objek dan relasi-relasi di dalam karya itu secara imajiner. Nah, tetapi kita sebagai pembaca dapat menangkap melalui karya imajiner itu pandangan dunia atau vision du monde pengarang yang merupakan subjek kolektif ini. Lalu kemudian fakta kemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan fakta kemanusiaan? Fakta kemanusiaan itu adalah ya segala aktivitas perilaku manusia yang baik secara individual maupun sosial yang merupakan responnya atas alam ya, atau atas dunia. Nah, lalu kemudian subjek kolektif tadi sudah saya sebutkan. Jadi subjek itu ya si pengarang, ya agensi. Tapi subjek ini bukan subjek individual, ya, karena dia itu sebenarnya tidak bisa terikat dari masyarakatnya itu. Jadi pandangan si pengarang ini menurut Lucien Goldman itu sebenarnya merupakan pandangan masyarakatnya, itu perwakilan dari pandangan subjek kolektif itu. Jadi masyarakat ini berarti ada hubungan intersubjektif itu yang dimaksud dengan masyarakat. Lalu kemudian pandangan dunia. Nah, pandangan dunia vision du monde ini yang tadi ya, pandangan dunia itu adalah pandangan pengarang yang mewakili subjek kolektif tadi. Lalu kemudian keseluruhan dan bagian. Nah, ini semacam hubungan dialektis ya untuk memahami untuk memahami pandangan dunia pengarang. Seorang peneliti itu harus memahami struktur teks itu secara menyeluruh. Lalu kemudian mengarahkan pada hubungan sastra tadi, teks tadi dengan sosial budaya dan pandangan dunia si subjek kolektif tadi. Nah, sekarang kita beralih ke sosiologi Robert Escarpin. Kalau Lucien Goldman ini sebenarnya masuk ke kategori ini ya, sastra sebagai gejala pertama. Ya. Jadi sosiologi of literature. Jadi dia untuk memahami pandangan dunia pengarang itu dimulainya dari struktur teks. Jadi teks itu sebagai gejala pertama. Sementara Escarpin ini berbeda. Escarpin itu dia mengacu pada sastra sebagai gejala kedua. Apa yang maksud dengan sastra sebagai gejala kedua? Jadi Escarpin itu tidak memfokuskan pada teks sastranya. Penelitian sosiologi sastra Escarpin tidak memfokuskan pada teks sastranya, tetapi
pada aspek komunikasi teks ya. Komunikasi teks itu berarti hubungan teks dengan aspek-aspek di luar teks ya. Nah, apa saja aspek-aspek di luar teks ini ya yang difokuskan? Kalau tadi aspek di luar teks itu kan sebenarnya ada pengarang, ada pembaca ya. Nah, kalau Escarpit itu fokus pada aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka dia sebut dengan PDK ya. Biasanya kalau Robert Escarpit itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi itu terkait dengan situasi sosial penulis ya. Ya, bagaimana penulis itu memandang profesinya ya, bagaimana lingkungan penulis ya, lingkungan sosial penulis itu berpengaruh. Artinya dia itu sebenarnya dia lebih banyak hidup atau bergaul dalam lingkungan yang seperti apa. Nah, lingkungan itu akan menentukan bagaimana dia menulis gitu. Misalnya ya orang yang bergaul dalam lingkungan FLP, karyanya tidak akan jauh dari cara pandang FLP ya, Forum Lingkar Pena. Tidak mungkin dia akan keluar dari role model tulisan-tulisan FLP. Atau misalnya karya-karya Ayu Utami misalnya, yang besar dalam lingkungan komunitas hutan kayu ya, itu pasti akan berbeda, tidak mungkin akan sama dengan tulisan-tulisan Forum Lingkar Pena. Nah, itu lingkungan sosial penulis juga menentukan teks yang dia tulis. Lalu kemudian patronase. Nah, patronase ini juga kaitan dengan siapa saja ya yang hubungan ketergantungan ya, misalnya siapa saja yang dia anggap memiliki keterkaitan dengan dia. Misalnya Ayu Utami kan kalau kita lihat kan dekat dengan komunitas hutan kayu. Nah, itu patronasinya kan di sana, begitu ya. Termasuk juga, nah, patronasi ini juga akan berpengaruh terhadap lembaga produksinya nanti. Ya, teater hutan kayu kan pasti dekat dengan misalnya penerbit Gramedia. FLP mungkin dekat dengan penerbit yang berbasis Islam. Kalau Gramedia kan lebih lebih terbuka, terbuka atas keberagaman, sehingga tulisan-tulisan yang mungkin cenderung bebas mengemukakan apapun itu dapat diterbitkan di Gramedia. Itu yang terkait dengan aspek produksi ya. Lalu terkait dengan aspek distribusi. Nah, distribusi ini juga jadi ini sekali lagi nggak bicara soal teksnya, tapi melihat aspek-aspek di luar teks, lalu kemudian teks sastra itu dijadikan sebagai sumber sekundernya ya. Jadi faktor distribusi karya itu berpengaruh terhadap bagaimana penerimaan pembaca terhadap karya tersebut. Dan penerimaan pembaca itu juga bergantung pada ruang dan waktu juga, misalnya ya. Misalnya pada satu masa itu mungkin satu karya itu tidak diterima, tapi setelah pada masa berikutnya karya sastra itu diterima. Atau pada suatu masa karya sastra itu dianggap sebagai karya sastra yang tidak bernilai tinggi, tapi pada masa berikutnya dia dianggap sebagai karya sastra kanon. Nah, itu kan berkaitan dengan bagaimana penerimaan masyarakat pembaca. Saya ambilkan contoh-contoh kasusnya seperti ini. Jika Anda mengenal karya-karya yang terbit oleh Balai Pustaka,
misal seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, ya, Azab dan Sengsara. Nah, sampai saat ini karya-karya ini dianggap sebagai karya kanon. Ya, mungkin Anda pernah membaca karya-karya tahun 1920-an ini, atau paling tidak kalaupun belum membaca, pernah membaca ringkasan ceritanya yang biasa dihadirkan di dalam buku-buku pelajaran waktu di SD atau SMP. Nah, penasbihan karya-karya ini sebagai karya-karya kanon itu sebenarnya tidak terlepas dari proses distribusinya. Mengapa kemudian karya-karya Balai Pustaka ini disebut sebagai karya kanon? Karena pada masa itu Balai Pustaka itu memiliki jaringan distribusi yang besar, sehingga kemudian dia dibaca oleh banyak orang. Lalu kemudian Balai Pustaka terus mereproduksinya sebagai lembaga milik pemerintah. Sekarang, kalau dulu itu milik pemerintah Hindia Belanda, sekarang milik pemerintah, terus direproduksi, disampaikan di dalam buku pelajaran, sehingga dia dibaca terus. Ini membedakan misalnya karya-karya yang lahir pada periode yang sama di tahun 1920-an, tapi bukan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, karena jaringan distribusinya ini terbatas, lalu itu dia tidak dapat diakses oleh banyak pembaca, jumlah terbitannya sedikit, sehingga kemudian akhirnya sulit dicari. Misalnya contoh karya Student Hijau itu karena dia bertentangan dengan kebijakan Balai Pustaka, ya, yang merupakan milik pemerintah Hindia Belanda, dianggap karya ini dianggap sebagai karya yang mengkritisi kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Bayangkan misalnya dengan karya-karya Balai Pustaka yang cenderung mengafirmasi, ya, mengukuhkan kebijakan Balai Pustaka. Contohnya misalnya karya-karyanya tidak bicara soal politik, ya, itu. Sehingga ya karya-karya yang terbit di luar Balai Pustaka sulit untuk diakses sampai sekarang. Nah, padahal menurut Sapardi Djoko Damono, sebenarnya Siti Nurbaya itu dapat dikategorikan sebagai karya sastra populer. Lalu berikutnya misalnya terbitan penerbit mayor, ya. Kalau dulu itu terbitan Balai Pustaka ini milik pemerintah, sekarang kan yang lebih memiliki peran itu adalah penerbit swasta. Penerbit swasta ini bisa kita kategorikan dengan penerbit mayor dan penerbit minor, ya. Mayor itu misalnya yang dia memiliki modal yang kuat, seperti penerbit Gramedia, Bentang Pustaka, ya, atau Pustaka Pelajar. Kita tahu mengapa kemudian karya Andahirata ini, ya, Laskar Pelangi begitu booming, karena dibangun melalui jaringan distribusi yang baik. Begitu juga dengan Ayat-Ayat Cinta pada masa itu. Yang distribusi itu tidak hanya soal mendistribusikan karya, tetapi bagaimana ini juga menjadi wacana. Jadi kalau kita tahu pada masa itu sangat gencar sekali novel ini masuk ke kampus, ya, untuk didiskusikan. Jadi kan peran penerbit itu luar biasa untuk mendongkrak popularitas karya sastra tersebut. Nah, itu pada periode tahun 2000-an. Tahun-tahun sekarang kita lihat ada jalur distribusi yang berbeda lagi. Misalnya kasusnya Dewi Utami, ya, karya-karya dia, misalnya karya-karya awalnya itu kan melalui jalur indie. Jadi mereka mencetak sendiri, mendistribusikan sendiri. Nah, ternyata jaringan jalur indie ini juga memiliki peran yang besar, ya. Nah, mungkin juga didukung oleh nama besar Dewi Lestari, tetapi juga kita tidak bisa nafikan jalur
indie juga memiliki distribusi yang mungkin lebih smooth begitu ya. Lalu dalam konteks sekarang kita lihat bahwa medsos itu berpengaruh untuk mengangkat popularitas. Misalnya kalau Anda tahu, misalnya dulu ada yang namanya Evelyn Love, itu sebuah novel populer. Pada masa itu seorang pengarang ini mencetak sendiri lalu dia bagi-bagikan, dia jual terbatas tapi di kalangan anak muda, di kalangan remaja. Lalu yang sekarang itu yang jalur medsos itu Wattpad ya. Wattpad itu seperti misalnya Dear Nathan. Nah, Dear Nathan itu kan booming, tapi sebenarnya dimulai dari jalur Wattpad. Wattpad ini kan orang bisa mengakses banyak, sehingga ketika pada saat dia menerbitkan menjadi sebuah buku, ini sudah ada fansnya, ini fans garis keras lah mungkin ya, yang sudah siap menjadi pembaca yang akan mengakses ketika buku itu diterbitkan. Nah, jadi fokus si sosiologi sastra Robert S. Garfield ini adalah fokus pada konteks karyanya, bukan pada karyanya ya. Mengapa misal karya tersebut bisa terkenal, mengapa dibaca orang. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosiologi sastra. Jadi ada Lucien Goldman ini pendekatannya sebenarnya struktur teks dulu, tapi kalau Robert S. Garfield pendekatannya aspek-aspek di luar teks ya. Jadi menjadikan karya sastra itu sebagai sumber sekunder saja.